Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fendava dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan komponen evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang mengukur untuk menentukan kualitas, efektivitas atau pencapaian suatu kegiatan evaluasi. Yang evaluasi dapat dilakukan terhadap program, proyek, individu, kebijakan, aktivitas, dan lain-lain. Nah, lanjut di sini ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisi pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kurikulum juga mencakup cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini tuh ada poin 1, yaitu tujuan evaluasi. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengantaran mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar, dan intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Nah, yang poin 1 ini mencakup tiga ininya. Yang satu, menilai pencapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh ada yang satu yang menilai pencapaian tujuan kurikulum. Menilai pencapaian tujuan kurikulum berarti mengukur sejauh mana siswa atau peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang hasil belajar, misalnya melalui ujian tugas, observasi, atau penilaian lainnya, untuk melihat apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Penilaian ini berguna untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran serta memahami siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua itu adalah yang bagian kedua itu memberikan umpan balik. Nah, memberikan umpan balik itu adalah feedback, bisa dibilang feedback adalah memberikan informasi kepada siswa mengenai kinerja mereka atau hasil dari tugas yang telah mereka kerjakan. Umpan balik ini bisa berupa komentar atau penilaian yang membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam berproses belajar. Umpan balik yang efektif mendorong perbaikan, memperjelas konsep yang belum dipahami, dan memberi motivasi untuk terus belajar. Umpan balik juga dapat berupa dorongan untuk mengembangkan keterampilan lebih lanjut. Nah, yang poin ketiga itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan adalah proses di mana guru, pengelola pendidikan, atau pihak terkait lain membuat pilihan atau tindakan berdasarkan hasil penilaian, umpan balik, dan pertimbangan lainnya. Keputusan ini bisa terkait dengan penyesuaian metode pengajaran, perubahan kurikulum, alokasi sumber daya, atau kebijakan pendidikan lainnya. Pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan potensi peserta didik. Nah, di situ poin ke-1, yaitu tujuan evaluasi. Yang kedua ini aspek evaluasi yang mencakup 3 poin, yaitu yang satu proses pembelajaran, yang kedua hasil belajar serta didik, yang ketiga kurikulum secara keseluruhan. Nah, yang ke-1 ini aspek evaluasi. Nah, yang poin ke-1 itu proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses ini melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar lainnya, di mana siswa aktif terlibat dalam kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Proses pembelajaran mencakup berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan oleh guru seperti ceramah, diskusi, praktik, atau pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar peserta didik merajuk pada pencapaian yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dikuasai oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajar mereka. Hasil belajar dapat diukur melalui penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Hasil belajar ini juga mencerminkan efektivitas dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu kurikulum. Yang poin ketiga itu kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum secara keseluruhan itu adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mengarahkan proses pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan strategi pengajaran, serta evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah kurikulum dapat bersifat nasional atau lokal, tergantung pada kebijakan pendidikan yang berlaku. Kurikulum secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. Nah, saya lanjut di materi metode dan teknik evaluasi. Metode dan teknik evaluasi itu adalah alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan dalam suatu program atau kegiatan tercapai. Evaluasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Metode dan teknik evaluasi ini mencakup 3 bagian juga. 1. Penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Nah, yang poin 1 ini, penilaian formatif dan sumatif adalah yang penilaian formatif dulu. Formatif itu penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki lebih lanjut. Tujuannya utamanya adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penilaian informatif meliputi kuis, diskusi, tugas, atau observasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini juga ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran atau periode tertentu untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian ini bersifat akhir dan biasanya digunakan untuk memberikan nilai atau keputusan tentang kelulusan siswa. Contoh penilaian sumatif adalah ujian akhir semester, ujian akhir tahun, atau portofolio akhir. Poin kedua itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam observasi. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data pendidikan antara lain. Yang satu, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, tes. Yang kelima, dokumentasi. Observasi itu mengamati secara langsung perilaku atau aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Wawancara berbicara langsung dengan siswa, guru, atau pihak lainnya untuk mendapatkan informasi kualitatif. Yang ketiga itu kuesioner, menggunakan serangkaian pertanyaan yang tertulis yang dijawab oleh siswa atau pihak lainnya untuk memperoleh data. Yang keempat itu tes, memberikan ujian atau kuis untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan siswa. Yang kelima itu dokumentasi, mengumpulkan data melalui bahan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan pelajaran siswa. Nah, yang poin ketiga itu
Analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kumpulan yang bermanfaat dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, analisis data bertujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa, memahami kekuatan dan kelemahan siswa, serta mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Analisis data dapat dilakukan dengan cara yang satu, deskriptif, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel atau ringkasan statistik. Yang ketiga itu komparatif. Komparatif itu membandingkan hasil data yang berbeda, misalnya antara kelompok siswa atau antara periode waktu yang berbeda. Yang ketiga itu inferensial, menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Nah, lanjut lagi yang poin keempat, penggunaan hasil evaluasi. Penggunaan hasil evaluasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan perbaikan pendidikan. Penggunaan evaluasi kurikulum dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam berproses pembelajaran, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa cara penggunaan hasil evaluasi kurikulum. Yang kesatu yaitu adalah perbaikan kurikulum. Yang kedua, pengembangan profesi guru. Yang ketiga itu pengambilan keputusan kebijakan. Nah, poin satu itu perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum adalah proses untuk menyelesaikan dan memperbarui kurikulum agar lebih relevan dalam kebutuhan perkembangan pendidikan, dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengatasi kekurangan yang ada dalam kurikulum yang berlaku, serta memastikan bahwa siswa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan zaman. Perbaikan kurikulum bisa meliputi perubahan dalam tujuan pembelajaran, materi, metode pengajaran, atau evaluasi yang digunakan. Nah, poin yang kedua itu pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru, baik dalam bidang akademik maupun pedagogik. Pengembangan profesi bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, studi lanjut, atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Tujuannya adalah agar guru dapat terus beradaptasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dan dinamika siswa. Yang poin ketiga yang terakhir ini adalah pengambilan keputusan kebijakan. Pengambilan keputusan kebijakan adalah proses di mana pihak yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga pendidikan membuat pilihan atau kebijakan yang akan diterapkan dengan sistem pendidikan. Keputusan kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti perubahan kurikulum, alokasi anggaran, penetapan standar pendidikan, atau kebijakan terkait pengelola sekolah. Pengambilan keputusan kebijakan biasanya didasarkan pada analisis data, pertimbangan kebutuhan masyarakat, serta masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam di dunia pendidikan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, saya lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulannya itu evaluasi kurikulum memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Evaluasi mencakup beberapa aspek, antara lain proses pembelajaran, hasil belajar, peserta didik di kurikulum secara keseluruhan. Metode yang digunakan dalam evaluasi terdiri dari penilaian formatif dan sumatif dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang tepat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.